Halo guys, balik lagi sama gue di Rumah Bioskop. Rumah Bioskop kali ini bakal mereview sebuah film guys yang berjudul Sabda Kasih 2022. Film ini menceritakan tentang penantian seorang wanita yang menunggu kekasihnya untuk melamarnya. Tapi sayangnya kekasihnya mengalami kecelakaan dan itu akan membuatnya berpisah sangat jauh. Wanita itu pun terus menunggu agar kekasihnya kembali kepadanya. Dan juga saya tak bosan-bosan menyarankan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menontonnya, saya sangat menyarankan buat Anda menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik daripada hanya menonton spoilernya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Ari. Ari adalah seorang pemain musik jalanan. Dia bermain seruling dengan sangat merdu. Tapi sayangnya dia pura-pura buta dan menggunakan keterampilannya bermain musik untuk mencuri. Pada saat itu ada seorang wanita cantik yang melihat Ari, yaitu dia sedang mencuri dompet dari penonton yang ingin berfoto dengannya. Pada saat Ari berjalan, dia pura-pura tertabrak agar dia bisa mengambil dompet pemilik mobil. Tapi pada saat akan melakukan aksinya kepada orang lain lagi, dia dipergoki oleh seorang wanita. Ari lalu berpura-pura buta untuk mengelabui wanita itu. Tapi sayangnya wanita itu sudah tahu kalau Ari tidak buta. Ari lalu bertanya kepada dia, kenapa dia bisa tahu kalau dia hanya pura-pura buta. Wanita itu menjawab, kalau dia tadi berdiri di belakang Ari pada saat Ari bermain seruling tadi dan melihat semua yang dilakukan Ari. Ari kemudian berpikir kalau dia akan menjebak lalu memerasnya. Tapi wanita itu malah mengelaknya kalau dia mengikuti Ari hanya ingin berkenalan dengannya. Dia terpesona oleh suara seruling yang dimainkan oleh Ari. Wanita itu bernama Kasih. Saya Kasih. Setelah sekian lama bersama Kasih, Ari lalu mengajak Kasih untuk makan malam yang sangat romantis. Ari kemudian mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat mencintai Kasih. Ari juga memberikan Kasih sebuah kotak yang di dalamnya terdapat cincin. Ari berniat ingin melamar Kasih. Kasih sangat terharu apa yang telah dilakukan Ari kepadanya. Tapi Kasih memberikan Ari satu syarat agar Kasih mau menikah dengan Ari, yaitu Ari harus meninggalkan pekerjaan yang tidak baik yang dilakukannya saat ini. Kasih juga ingin Ari bermain seruling terus karena itu sudah menjadi lantunan untuk jiwanya saat ini. Hari selanjutnya Ari mendatangi rumah Kasih. Ari mengatakan kepada ibu Kasih kalau dia adalah seorang anak yatim piatu. Yang terakhir dia ingat adalah suara bapaknya, yaitu bermain seruling. Dan itu sudah menjadi pekerjaannya untuk mencari nafkah. Dan kedatangan Ari sebenarnya ke sini adalah untuk meminta izin melamar Kasih. Ibunya Kasih merestui hubungan mereka. Ari kemudian berjanji kalau dia besok akan membawa rombongan ke sini untuk melamar Kasih. Pada keesokan harinya, sayangnya Ari tidak datang. Kasih lalu pergi dengan bersedih mencari Ari ke tempat tinggalnya. Tapi Ari tidak ada. Padahal hari ini adalah hari bahagia mereka.
Hari demi hari telah dilalui Kasih dengan tangisan karena Ari telah membuatnya kecewa. Di lain sisi, Ari yang terbangun saat membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Ari pun dengan panik berjalan ke sana ke sini tanpa arah. Abah Sufi lalu menenangkan Ari dan menjelaskan kalau dia buta akibat Abah Sufi. Abah Sufi kemudian meminta kepada Ari untuk meminta kesempatan sekali lagi agar Abah Sufi bisa menjaga Ari, karena dia bisa menyembuhkan mata Ari dengan operasi. Keesokan harinya saat Ari dan Abah Sufi sedang bicara, tiba-tiba putri Abah Sufi yang bernama Sofia datang. Saat sedang bicara dengan Sofia, tiba-tiba terdengar suara seruling yang sangat merdu. Budak laki yang Sofia tengok dengan Abah. Sofia bertanya kepada Abah Sufi, siapa orang yang memainkan seruling tadi? Abah Sufi menjawab, kalau yang memainkannya adalah Muslim, pemuda yang dulu diceritakan kepada Sofia. Di lain sisi, Kasih yang masih bersedih, dia lalu membakar foto kenangannya bersama Ari agar dia bisa melupakan Ari. Pada saat Sofia masuk ruangan Abah Sufi memberitahu kalau sebenarnya dia menyuruh Sofia ke sini adalah untuk menjodohkan Sofia dengan Muslim. Keesokan paginya Sofia pergi menemui Muslim untuk mengenal lebih jauh tentang Muslim. Sofia bertanya, siapa nama asli Muslim? Setahu Sofia, nama Muslim diberi oleh Abah Sufi. Muslim pun menjawab kalau dia lebih senang dipanggil Muslim daripada namanya sendiri, karena dia sekarang ini sudah sadar apa yang telah dilakukan saat ini adalah ganjaran yang telah dilakukannya di masa lalu. Sofia lalu bertanya kepada Muslim, kenapa Muslim menolak operasi? Karena itu bisa menyembuhkan mata Muslim dan membuat Muslim bisa melihat keindahan dunia lagi. Kemudian Muslim menjawab, kalau setiap orang memiliki tafsiran sendiri-sendiri tentang keindahan dunia. Dan juga alasan sebenarnya Sofia kesini adalah membicarakan tentang perjodohan mereka berdua. Di lain sisi, saat Kasih sedang mengobrol dengan Ibu Kasih mengajak Kasih untuk pergi ke rumah Paman Sufi. Pada saat di perjalanan, Ibu Kasih ditelepon oleh Paman Sufi dan tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Pada saat terbangun, Paman Sufi memberitahu kalau Ibu Kasih telah tewas. Kasih pun sangat bersedih. Tapi pada saat itu Kasih mendengar suara seruling yang dinyanyikan oleh Ari. Kasih langsung pergi keluar untuk mencari di mana letak suara itu. Tapi saat hampir menemukannya, Kasih malah kembali ke kamar. Pada keesokan harinya, saat Muslim bicara kepada Abah Sufi, Muslim takut kalau dia akan mengecewakan Sofia, karena dia saat ini sudah buta dan tidak sempurna lagi. Tapi Abah Sufi memberitahu kalau Sofia adalah anak yang baik. Dia pasti akan menerima Muslim apa adanya. Di lain sisi, Kasih yang sedang merindukan ibunya. Kemudian Sofia datang untuk menemaninya. Kasih sudah mendengar kabar kalau Sofia akan menikah. Tapi sayangnya dia belum tahu wajah calon suami Sofia sampai saat ini juga. Tapi Sofia mengatakan malam nanti Kasih bisa melihat wajah calon suaminya itu. Malam harinya saat pernikahan tiba. Saat akan melihat pengantin pria, Kasih kaget kalau calon suami Sofia adalah Ari. Kasih pun menangis sambil berlari. Tapi Ari pada saat itu sadar kalau itu adalah Kasih. Ari pun mengejar Kasih walaupun dalam keadaan buta.
Saat Kasih bersembunyi, Ari tahu kalau Kasih berada di sini, walaupun Ari saat ini sedang buta. Kasih pun langsung marah kepada Ari. Kenapa dia tidak datang waktu itu, dan sekarang dia malah pura-pura buta. Ari pun menjelaskan kalau dia tidak datang waktu itu karena dia pada saat itu mengalami kecelakaan. Mungkin ini adalah balasan karena dia dulu pernah pura-pura buta untuk mencari uang. Saat itu dia sadar kalau dia ada kekurangan, dia belum menjadi baik. Jadi dia tidak datang menemui Kasih setelah kecelakaan itu. Tapi takdir telah mempertemukan kita kembali. Dan Ari tidak ingin menyia-nyiakan takdir itu. Ari setelah ini akan bilang ke Abah Sufi dan Sofia tentang ini. Tapi sayangnya Kasih menolak karena dia tidak ingin menyakiti hati Sofia dan Abah Sufi. Pada saat itu Sofia mendengar percakapan mereka berdua. Sofia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dia lalu memberi pesan kepada Kasih kalau dia sebenarnya sudah tahu. Saat Kasih pingsan, Abah Sufi menyuruh Sofia untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Kasih. Dan pada saat itu juga Sofia menemukan tentang Kau dan Bukhari Muslim. Kemudian Sofia mengikhlaskan Muslim kepada Kasih, karena Kasihlah yang berhak mendapatkannya. Dan film pun ditutup dengan bersatunya Kasih dan Ari. Belum ku